ESAF. Heboh banget ya ESAF ini. Ya gimana nggak heboh? Ini karena ya untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia otomotif Indonesia, beli motor baru bisa mengancam keselamatan dalam waktu beberapa bulan aja. Dan karena perkara ESAF, Honda langsung mengalami kemunduran brand image yang cukup masif di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda Indonesia. Untuk motor-motor yang menggunakan rangka ESAF antara lain ada Honda Genio, Honda Beat semua tipe, Honda Scoopy, dan Honda Vario 160. Dan dari dalam jajaran motor matic Honda ada satu motor yang favorit banget nih buat anak muda khususnya ngabers, yaitu Honda Vario. Honda Vario sejatinya memang motor wajib para ngabers karena emang memiliki tampilan yang futuristik dan fitur-fitur yang unggul. Namun dengan adanya kasus rangka ESAF ini, semua orang jadi berpikir kembali untuk membeli motor ini walaupun dengan desain yang keren. Dan karena kasus tersebut akhirnya banyak yang membandingkan untuk lebih memilih Yamaha Aerox. Pertanyaannya, lebih baik mana Yamaha Aerox 155 atau Honda Vario 160? Mungkin perbandingan ini nggak apple to apple banget karena ada perbedaan cc. Tapi kalau menurut saya pribadi, perbedaan 5 cc di sini kita kesampingan dahulu karena dalam performance tidak begitu pengaruh secara signifikan. Untuk yang pertama kita akan membahas dari segi desainnya dulu. Untuk desain Honda Vario terkesan tajam tapi kalem, yang mana dengan model desain seperti ini semua gender dan segala rentan usia bisa masuk. Mau buat pakai sekolah, kuliah, kerja, atau apapun itu, Honda Vario adalah pilihan yang tepat karena desainnya simple dan elegan. Ini bisa kita lihat walaupun sudutnya tajam-tajam tapi tetap kalem. Dan juga jika dilihat dari samping, motor ini terlihat begitu keker dan padat. Maka nggak heran kalau motor ini menjadi menu favorit para ngabers. Karena tinggal dipoles dikit-dikit aja, motor ini langsung menjadi ganteng maksimal. Dan keunggulan dari desain Vario ini mau dimodif gaya apa aja bisa dibilang ya bisa-bisa banget. Buat kalian anak muda bisa dimodif jadi gaya anak muda. Buat yang pengen elegan biar terlihat dewasa bisa dimodif simple kayak gini. Ya intinya desain motor ini bisa banget diotak-atik dan disesuaikan oleh penggunanya. Kemudian kita bahas desain Aerox nih. Di Aerox desainnya sangat tajam dan banyak yang bilang desainnya atraktif. Dan juga dengan desain Aerox ini untuk pertama kalinya ada motor matic yang mengusung gaya sport yang sesungguhnya. Mungkin banyak konsep seperti ini yang mau ngikutin ala-ala motor sportnya kayak Suzuki Avenis. Tapi Yamaha Aerox lah yang bisa memberikan aura sportnya daripada yang lainnya. Kemudian mau dilihat dari sisi manapun, Aerox memiliki desain yang lebih anak muda banget, apalagi buntut pendek belakangnya. Dengan demikian, modifikasi untuk Aerox ini bisa dikatakan hanya cocok untuk anak muda aja yang mengusung tema sporty. Dengan sedikit sentuhan aja, motor ini bisa menjelma menjadi matic sport yang sesungguhnya. Jadi nih kalau menurut saya pribadi, Aerox lah satu-satunya matic yang cocok untuk menggunakan stiker. Baper kok sama matic. Mantap men. Kemudian dari segi dimensi, di kedua motor ini kurang lebih sama, yaitu di 1,9 meter lebih dikit. Lalu untuk dari segi kenyamanan, Vario sebenarnya jauh lebih unggul daripada Aerox khususnya untuk yang dibonceng. Karena buntut yang pendek itu tentu aja akan memakan dimensi jok, yang berarti kenyamanan bokong akan berkurang. Tapi kalau kalian ngaber sejati yang nggak mementingkan boncengan kalian, Aerox dan Vario sama-sama nyaman aja untuk dikendarain sendiri. Kemudian dari segi fitur, Honda Vario bisa dibilang lebih unggul. Selain fitur folding seperti handphone terkini, di motor Vario 160 sudah mengusung keyless, instrumen digitalnya sangat informatif seperti konsumsi bahan bakar, trip meter, jadwal pergantian oli, dan indikator aki. Selain itu, di motor besutan Honda pasti mengusung teknologi ISS atau idling start stop. Sedangkan untuk Aerox, untuk menyamai fitur dari Honda Vario ini harus memilih tipe tertingginya. Karena baru di tipe tertinggi ada fitur start stop, keyless, dan unswear back. Dan speedometer yang sama interaktifnya seperti Vario. Namun jika kita mau membandingkan bagasi, Aerox menang telak. Aerox memiliki bagasi kurang lebih 25 liter, sedangkan Vario di 18 liter aja. Kemudian dari dapur pacunya nih, Honda Vario 160 tentu saja menggunakan mesin berkubikasi 156,9 cc atau dibulatkan 160 cc. Dan mesin ini berkonfigurasi 4 katup dan berteknologi PGM-FI dan ISP Plus dengan konstruksi 60 mm x 55,5 mm yang bisa menghasilkan kompresi sekitar 12:1, horsepower di 15,1 pada 8.500 rpm dan torsi maksimal di 13,8 Nm di 7.000 rpm. Sementara Aerox menggunakan mesin total new engine Blue Core yang berkubikasi tepat 155 cc.
Dan di mesin Aerox sudah mengusung SOHC, berpendingin cairan, berkonfigurasi 4 katup dengan bor kali stroke-nya di 58 mm x 58,7 mm yang bisa menghasilkan kompresi 11,6:1, horsepower di 15,1 di 8000 rpm, dan torsi puncaknya di 13,9 Nm di 6500 rpm. Namun berbeda daripada Vario, di Aerox ada fitur unggulan Yamaha yang disematkan, yaitu teknologi VVA atau Variable Valve Actuation, yang fungsinya mengatur bukaan katup dan menyesuaikan suplai bahan bakar ke ruang bakar. Jadi dengan VVA, tenaga lebih merata di seluruh putaran mesin, namun tetap irit konsumsi BBM. Dan seperti yang kita tahu juga, Aerox adalah satu-satunya motor yang mendapatkan predikat status Skutik dengan power to weight terbaik di kelasnya. Kemudian untuk kaki-kakinya nih, untuk Aerox dan Vario sama-sama masih menggunakan shock depan teleskopik. Namun untuk shock belakangnya, Vario masih menggunakan tipe single dan Aerox sudah menggunakan tipe double atau ganda, yang berarti untuk ketahanan bantingnya sudah jelas lebih enak di Aerox dan lebih awet di Aerox. Tapi nih ya, buat kebanyakan orang kekalahan telak Aerox di sektor kaki-kaki ada di cakramnya. Di Aerox masih menggunakan tromol dan di Vario sudah mengusung double cakram. Yamaha berdalih kenapa masih pakai tromol ya karena agar rasio power to weight-nya tidak berubah. Mungkin ada benernya, tapi yang pasti nih ya buat neken kos produksi, ya apalagi. Nah, tuh tahu. Kemudian saya akan coba menjelaskan kekurangan dari masing-masing motor ini. Yang pertama untuk Aerox. Aerox terkenal memiliki tangki bensin yang cukup kecil, yaitu hanya sekitar 4,6 liter. Jadi kalau pakai Pertalite nggak sampai 50.000 udah bluber itu bensin. Kemudian kompartemen di bagian depan kurang praktis, jadinya ada hal kenyamanan yang dikorbankan. Kemudian di Yamaha Aerox sering juga nih keluar kode 12 atau 16 atau berapapun nomor cantiknya Yamaha. Ya intinya masalah di kelistrikan Aerox menjadi momok yang menakutkan. Dan yang terakhir, Aerox tidak ramah untuk orang yang baru belajar motor karena bodinya yang lebar dan gambot. Kemudian untuk kekurangan Vario 160, yang pertama tentu saja bisa kelipet kapan aja dan di mana aja motor itu. Ini kelebihan apa kekurangannya? Kemudian yang kedua, suspensi belakang yang kurang nyaman jika dibandingkan dengan Aerox. Karena ya baik lagi nih, Vario masih menggunakan single shock breaker sedangkan Aerox sudah double shock breaker. Kemudian yang terakhir, jika dibandingkan dengan Aerox, Honda Vario lebih boros daripada Yamaha Aerox dalam mengkonsumsi bahan bakar. Ya, apakah ini gara-gara beda 5cc ini? Kayaknya nggak berpengaruh deh. Ya, emang karena kenceng aja kali ya, tapi apa iya? Ya nggak tahulah si Honda ini. Yang tadinya si paling irit sekarang jadi paling boros. Terus yang tadinya paling kuat dan awet sekarang malah paling meleot. Ya jadi kesimpulannya untuk kedua motor ini sebenarnya ya sama-sama bagus dan harganya sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Dengan demikian ini adalah pilihan yang sulit. Tapi mungkin dengan adanya masalah rangka SAF saat ini, perdebatan ini bukan menjadi hal sulit lagi. Karena tentu saja kalian akan memilih motor yang tidak memiliki masalah rangka. Namun jika tidak ada permasalahan rangka, Vario patut diperhitungkan mengingat desainnya Vario timeless banget. Berbeda dengan Aerox, walaupun keren tapi jika sudah ada generasi facelift-nya keluar nanti, bentuknya gampang ketinggalan zaman. Bagaimana nih menurut kalian? Jika nggak ada masalah folding di Honda, apa yang kalian pilih? Yamaha Aerox atau Honda Vario? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.